bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. Kayaknya nggak seru kalau misalnya tuh kita nggak kenalan. Kan kata pepatah tuh ya, tak kenal maka tak sayang. Udah sayang malah ditinggal. Ready for action, let's go. 추억 건물을 찾으러. Di video kali ini kami akan menjelaskan tentang tanggung jawab pendidik dalam pendidikan Islam. Sebelum masuk ke materi, apa sih tanggung jawab pendidik itu? Jadi pengertian dari tanggung jawab itu sendiri adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya, baik dilakukan secara dengan sengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab diartikan juga sebagai bentuk wujud kesadaran akan kewajibannya, seperti halnya kewajiban seorang pendidik adalah untuk mendidik. Karena pada hakikatnya, pendidik adalah orang yang diamanahkan dan diberi tanggung jawab untuk mendidik serta membimbing peserta didik menuju ke pintu gerbang kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Pendidik dalam pendidikan Islam mencakup pengajaran nilai-nilai agama, ajaran moral, serta pembinaan karakter yang sesuai dengan ajaran Islam. Mereka bertanggung jawab untuk mengajarkan pemahaman tentang agama, menginspirasi siswa untuk menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, dan memberikan contoh yang baik dalam praktik agama, serta mengaplikasikan prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan sosial dan pribadi. Kewajiban tanggung jawab pendidik dilaksanakan melalui dua bentuk. Yang pertama dengan memberikan bimbingan pasif dan bimbingan aktif. Bimbingan pasif bisa merujuk pada pendekatan di mana pendidik berperan sebagai model atau contoh untuk menginspirasi siswa dengan perilaku dan tindakan mereka tanpa memberikan aturan atau bimbingan langsung. Ini melibatkan menciptakan lingkungan yang mendukung dan mempromosikan nilai-nilai Islami, sehingga siswa dapat menyerapnya secara alami dari lingkungan sekitarnya. Sedangkan bimbingan aktif yaitu bimbingan yang melibatkan interaksi langsung antara si pendidik dengan siswanya dalam membimbing tentang pemahaman agama. Ini bisa mencakup pengajaran langsung tentang prinsip-prinsip agama. Dapat dilakukan dengan cara diskusi, kegiatan kelompok, serta praktik langsung dalam menerapkan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini dapat memberikan arahan seperti menjawab pertanyaan dan membimbing siswa dalam memahami dan menerapkan nilai-nilai Islam dalam konteks praktis. Dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab pendidik merupakan kesadaran yang dimiliki oleh seorang pendidik dalam mempengaruhi perkembangan peserta didik, baik dalam segi kognitif, efektif, maupun psikomotornya. Tanggung jawab pendidik mempunyai 3 elemen, yaitu tanggung jawab pendidikan oleh orang tua. Pendidikan oleh orang tua sangatlah penting, karena hakikatnya orang tua adalah madrasatul ula, yaitu madrasah pertama bagi anak-anaknya. Jadi, kita sebagai orang tua harus mempunyai kesadaran penuh terhadap perkembangan anak. Yang kedua yaitu tanggung jawab pendidikan oleh guru. Guru adalah pendidikan yang sangat profesional karena secara implisitnya seorang guru mereka menanggung dan memikul sebagian besar tanggung jawab pendidik. Jadi pendidikan oleh orang tua saja tidak cukup untuk seorang anak. Karena seorang anak harus mengembangkan potensi mereka dan melatih mental mereka di dalam sekolah bersama guru dan murid lainnya agar memiliki wawasan yang tinggi dan memiliki kompetensi yang baik. Yang ketiga yaitu tanggung jawab pendidikan oleh masyarakat. Masyarakat sangatlah berpengaruh besar terhadap perkembangan seorang anak. Jadi bukan hanya pendidikan di sekolah saja yang baik, namun pendidikan dalam masyarakat juga harus baik. Karena hakikatnya seorang anak akan lebih berkembang di dalam lingkungan kehidupannya daripada di dalam sekolah.
Pendidikan adalah menjadi tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintahan, serta diusahakan dapat dimiliki oleh seluruh rakyat sesuai dengan kemampuan masing-masing individu. Menurut Fuad Ihsan, bentuk-bentuk tanggung jawab yang perlu didasari dan dibina oleh kedua orang tua terhadap anaknya antara lain memelihara dan membesarkannya, melindungi dan menjamin kesehatan secara jasmaniah maupun rohaniah, mendidiknya dengan memberikan ilmu pengetahuan dan keterampilan, membahagiakan anak untuk dunia dan akhirat dengan memberikan ilmu pendidikan agama sesuai dengan ketentuan Allah. Dari penjelasan Fuad Ihsan, dapat dipahami bahwa bentuk-bentuk tanggung jawab pendidik dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, tanggung jawab pendidik dalam keluarga. Keluarga memiliki tanggung jawab yang sangat besar terhadap perkembangan anak karena keluarga merupakan pendidik yang pertama dan utama bagi anak. Yang kedua, tanggung jawab pendidik dalam sekolah. Sekolah memiliki tanggung jawab terhadap pembentukan kepribadian anak dari berbagai aspeknya. Dan yang terakhir, tanggung jawab pendidik dalam masyarakat. Masyarakat memiliki tanggung jawab terhadap proses sosialisasi dan komunikasi dengan orang banyak agar menjadi manusia yang beradab. Menurut Omar Malik, tanggung jawab seorang guru memanglah sangat berat, yaitu guru harus menuntut murid-muridnya belajar agar mereka memperoleh keterampilan, pemahaman, perkembangan, berbagai kemampuan, kebiasaan-kebiasaan yang baik dan perkembangan sikap yang serasi. Tanggung jawab itu bukan hanya tanggung jawab moral seorang pendidik kepada peserta didik, akan tetapi lebih dari itu pendidik akan mempertanggungjawabkan atas tugas yang diberikan pendidik kepada peserta didik.